but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they can break your hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nuts. When I pulled on the lot, that's nuts. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black Oke and ya, yellow. mulai ya. Selamat datang di KUA Kecamatan Tangatani, Kabupaten Cirebon. Ini kedatangannya Mbak dan Mas dari mahasiswa Universitas Islam. Universitas Bunga Bangsa Betul. yang di depan itu ya. Ya sebelumnya sudah kami terima surat permohonannya, maksud dan tujuannya adalah observasi. Jadi sebelum lanjut ke observasi tujuannya, ya alangkah baiknya kenalan dulu. Katanya tak kenal maka Tak saya. tarupan. Saya mau tarupan dong. Tarupan dulu, kenalan dulu, Iya. jangan dulu sayang. Mas, apa namanya? Abdullah Fakih, Pak. Abdullah Fakih bin Bapak Pak Muhammad Nasrullah. Nasrullah, Pak teman saya di ya, Nasrullah. Orang mana ya? Orang Sule ya? Pak? Terus mbaknya? Maratu Solihah. Masya Allah, ini orang wanita soleh. Betul, soleh Bang. Semoga dia dapat suaminya namanya soleh. Dan orangnya soleh. Iya. Dari mana mbaknya? Dari Bojong Kulon. Bojong Kulon itu orang Paku, orang sana. Edong. Cirebon. Cirebon. Ardominangan. Oh, Jawinang juga ada Bojong. Bojong ada di Sedong, ada di Jamblang juga ada Bojong. Banyak Bojong. Mbak dari mana yang tengah? Dari Tengah Tani. Ah, tengah-tengah Dari pas. Gresik. Dekat situ masjid. Iya, sama Bapak Musa. Oh, Bapak Musa. Hai. Apa dia ada fotonya Bapak Musa? Kenal sih. Iya, kayak kenal Pak ya? Iya. Iya. Bisa kalah enggak? Angkat apa Pak? Perlu kita. Daftar. Dari itu kita. Nah, Ya, anak tamu istimewa sama ini. Namanya Yolanda Triansih. Bulan. Namanya siapa? Yolanda. Yolanda. Manggilnya Yolan berarti. Yolanda. Yolanda. Namanya ini beda sendiri, agak-agak nama Itali gitu ya. Prancis gitu. Boleh ya? Bule, pokoknya bule. Ibunya. Kan bule panggilnya, bule. Pak Le. Terus mbaknya? Ainul Rahma. Ainur Rahma. Artinya cahaya mata. Ainur Rahma, cahaya mata. Mata yang penuh rahmat. Ainur Rahma. Terus apa? Ya sebelumnya Bapak kenal ya. Betul. Bapaknya sekarang. Yang berdiri di depan duduk ya. Di Iya. depan kalian ini namanya Fauzan. Fauzan ya. Ya kebetulan saya juga baru belum sebulan di sini pindah. Awalnya dari Jamblang. Dari Jamblang. Kalau asli dari kota, dari Harjamukti, kota Cirebon. Pindah. Dan tanyakan lagi barangkali. Iya, Bapak. Mau nanya nomor sepatu. Barangkali mau beli sepatu. Pici. Mungkin berapa lama ya Pak maksudnya bekerja di bidang ini Bekerja di sebagai kepala KUA? saya Iya. sudah berapa lama kerja di menjadi kepala KUA? Hampir berapa ya? Dari 2008 4 tahun, 2 tahun, berarti 6 tahun ya? Iya. 6 tahun jadi kepala KUA. Sebentar kalau dijalani sih. Soalnya sambil jajan. Iya, kalau dijalani ya dinikmati. Kalau jadi pegawai negeri baru 14 tahun lah. Tadinya kan berarti dari Jamblang ya Pak? Pindah. Dari sebelumnya di Sedong. Oh Sedong. Aku sedang. Oh Sedong tadi nggak mau nyebutin. Iya ya. Belum ditanyain alamatnya ya Bapak? Belum tanyain alamat, baru namanya Ainur Rahma, alamatnya dari Sedong, desa Desa Sedongkornya.
Sedang lo nih masuk ke balong setu itu, belakangnya masjid apa, masjid yang balong setu itu. Betul. Iya. Masih dulu sholat dulu muda. Iya. Ya saya dulu 4 tahun di situ di Sedong. Mata sambungannya bukan di Sedong, orang itu mukanya begini. Karena saya 4 tahun di sana. Ya. Jadi 4 tahun di sana di Sedong. Terus 2 tahun 5 bulan lah di Jambang. Yang bunga bangsa kan ini yang punya ini orang Sedong. Iya betul, Bapak Oman. Pak Oman. Itu Mbak. Banyak perbedaan nggak sih Pak? Misalnya kerjanya di Sedong, terus di Jambang ke sini, itu tuh perbedaannya atau sama saja? Ya kalau pekerjaan sama saja, mungkin tradisi budaya dan apa ya tradisi orang Mataram kan melayani masyarakat berbeda-beda. Beda-beda. Cara penanganannya ya Pak? Penanganannya ya solusinya tetap kita beda-beda. Karena masalahnya juga beda, orangnya beda-beda. Nah kalau orang sini Pantura, Jamblangan, gimana karakternya orang Pantura dengan orang Sedong yang gunung gitu kan, gunungan kan Sedong. Betul. Sedong tuh banyak nolak bodas di sana. Gimana lagi ya? Pak Wali, karena kerjanya berarti berlama ya Pak? Maksudnya termasuk pekerjaan yang Bapak sukai berarti seru. Ya seru, alhamdulillah kita banyak teman pindah ke sana udah akrab, udah punya ibaratnya orang yang tidak kenal, jadi mungkin bahkan jadi saudara ya. Pindah lagi dapat banyak saudara akhirnya. Seru jadi ya alhamdulillah dengan cara begini Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa, dengan kiai, dengan ulama, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan bahkan yang kadang ada yang macam-macam, ada yang dan ada yang ya, ada gitu kan, bertemu dengan calon pengantin ada yang begini, ada yang begitu kan. Ada yang macam-macam. Ya, alhamdulillah sebenarnya sih kalau apa tadi apa pertanyaannya? Karena seru enggak pekerjaan? Ya seru katanya. Seru terus apa lagi? Sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan mungkin passion bapaknya menjalani. Atau mungkin sesuai cita-cita bapak. Cita-cita menjadi kepala. Oh gitu. Kalau cita-cita mah enggak ya. Kita memang kalau cita kadang-kadang kita sesuai dengan harapan juga nggak banyak kan. Iya. Saya lulusan ekonomi syariah. Pengennya harapannya jadi di perbankan gitu kan. Perbankan ataupun di keuangan lah. Yang jadi gitu pengusaha. Waktu masih seusia kalian lah, masih kuliah gitu kan. Ternyata di lapangan ternyata pekerjaan itu harus apa saja kita kerjakan. Tidak harus mesti dengan ijazah. Apalagi ijazah S1 kita nganggur di rumah bekerja lebih malu lagi. Iya. Wah ijazah S1 di rumah aja nggak ada kerjaan. Jadi ketika kalian lulus wisuda jadi sarjana ya apa saja kerjain aja dulu, geluti, pelajari, bisa jadi biasa, jadi mungkin jadi penghasilan dari pekerjaan. Iya, banyak kan ya banyak tuh yang lulusan perawat kerjanya di bank. Iya, kadang nggak sesuai. Ada sesuai. Makanya ya saya dulunya sih begitu. Setelah lulus S1 saya wisuda, banyak yang saya kerjakan. Memang apa saja lah yang penting kerja. Jadi guru honorer pernah, jadi kuli pernah. Jadi yang penting kerja. Jangan diem, orang kalau diem ya nggak bergerak. Mungkin karena pekerjaannya juga terbilangnya udah lama ya Pak yang memegang ini. Itu pernah kayak bosen kerja kayak gini terus. Merasa bosan ya. Iya manusiawi. Kadang jenuh gitu ya. Iya. Jenuh ada mungkin lagi ada masalah di pihak masalah dari luar juga ada. Sehingga menjalani pekerjaan ingin istirahat. Iya pasti. Mungkin cara penanganannya bapaknya. Penanganannya yang penting ya udah berangkat lah. Tetap dilakuin aja ya. Lakuin aja. Menjalani. Aku dijalanin aja berangkat. Udah di sini mah mau ngapain, ada teman, ada orang lain akhirnya masalah itu kan hilang karena kita bersosial
komunikasi dengan orang lain. Kalau kitanya ada masalah, kitanya menyendiri, diem, bosan di rumah, Iya. apa? Itu malah kabur benar-benar, malah nggak ada solusinya. Tapi kadang kita juga perlu untuk refresh sendiri, menyendiri. Istirahat ya Pak ya. Nah, Harus istirahat dulu. nah, ini nanya kok ini aja sih. Iya. Ainun, Mak. Ini pertanyaan. Ayo. Ainur Rahmah. Nah, Kenal sama Pak Oman tak? Pak Oman. betul. Kenal. Oman yang Sedong Kidul. Pak Oman yang kerja di KUA. Iya. Iya betul. Itu kan dulu pernah bareng. Muridnya tak? Enggak, tadi Barangkali teman nanti. mama. Barangkali nanti di situ. Gimana, Mas? Karena enggak Pak. Kamu dong boleh di dalam. Gua mau nanya Iya, Pak. iya, iya, iya. Terkait itu Pak, kalau misalkan ada calon pengantin ataupun misalkan ke sini bapaknya lupa persyaratan itu kayak gimana Pak? Bapaknya lupa. Iya. Iya, atau Kan pernah ada- lupa gitu karena banyak kasus. kebanyakan berkas-berkas. Dalam peristiwa apa? Maksudnya ini ada yang mau nikah. Ada nikah. Ada yang mau nikah, kemudian berkasnya lupa nggak dibawa atau berkasnya Bisa keliru sama. keliru dengan yang lain. Iya. Solusinya ketika pengen ada nikah, kemudian berkasnya ketinggalan, Iya. berkasnya nggak kebawa. Ya solusinya banyak. Ketika itu masih bisa dilakukan untuk mengambil berkas, ya diambil dulu berkasnya. Yang penting pengantin ini sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya di kantor, sebelum hari H ya. Pas hari H ya hari ini nikah, kemudian berkasnya ketinggalan. Ketika masih bisa ditempuh, waktunya masih ada, ya kita ambil dulu. Ya, kalaupun memang nggak bisa, mah pengantin sudah siap, sudah semuanya sudah nunggu, karena sudah diperiksa ya sudah, nggak masalah. Paling kita minta maaf ke pihak-pihak pengantin, keluarganya, tetap dinikahkan. Yang penting kan sudah ada pemeriksaan sebelumnya. Ya, itu memang kadang-kadang memang pernah kayak gitu-gitu juga. Dan alhamdulillah pengantin keluarganya nerima, ya udah Pak, yang penting dinikahkan dulu. Nanti buku nikah bisa diambil lagi siang gitu. Bisa. Ngomong soal terjun ke lapangan langsung ya Pak. Di lapangan ada. Pernah nggak sih Pak kayak pengantinnya gugup terus nggak bisa jalan-jalan? Iya, kemarin hari Minggu. Itu hari Minggu. Ya ditanya gugup sama sekali, nggak mau bisa ngomong. Ya kata Pak, gugup jangan terlalu ini, nggak udah santai aja. Makanya ada humor sedikit. Pas akad nikah juga salah. Harusnya dia menjawab saya terima, dia jawabnya saya nikahkan. Nah, berarti isinya buat saya. Saya nikahkan dia ngomongnya. Harusnya dijawab dengan apa? Dan saya terima, dia jawabnya saya nikahkan. Berarti dia menikahkan calon istrinya untuk saya. Ada itu. Itu makanya nanti calon suaminya harus ditatar. Gimana? Nanti kalau misalkan mengatasi itu tuh kayak gimana Pak? Selain dengan humoran kayak tadi. Ya tadi gimana? Gugup terus solusinya gimana? Yang gugup tadi. Santai aja. Santai aja. Jadi gini, gugup itu manusiawi. Semuanya ketika bertemu dengan orang baru, apalagi orang yang di atas kita, Iya. ilmunya di atas kita, usianya di atas kita, pasti ada gugup dan itu wajar, itu manusiawi. Nah solusinya ya tenang aja, tenang bahwa kita semua sama, dia manusia, kita manusia. Jangan rendah diri, rendah hati boleh, harus rendah hati. Kalau rendah diri, merendah diri kita, wah saya aduh belum bisa nih, itu kan namanya menutup diri dulu nih, merendahkan diri dulu. Kita harus pede aja, kita sama, dia manusia, kita masing-masing manusia. Tapi harus ada rendah hatinya tetap. Artinya rendah hati kan saling menghormati. Gitu. Intinya harus optimis juga ya. Optimis, Percaya diri. percaya diri. Percaya diri dong. Kalau mau nembak perempuan gimana? Percaya diri nggak? Ya jangan nunggu perempuan, laki-laki dulu nembak gitu. Ditolak Pak, ya nggak apa-apa, cari yang lain. Terima kasih Pak. Siap. Kan ditolak, ngapain kita apa? Iya. Berdoa Pak. Kalau kitanya terus di situ, aduh pikirin dia apa sih? Kalau nggak mau diterima ya sudah. Insya Allah bukan jodoh kamu yang terbaik ini.
yang baiknya ada di luar. Betul. Jadi nggak stres. Gimana? Apa? Terus tuh Pak ya, mau nanya ini. Ngomong kamu jangan ketawa. Kan misalnya ada pengantin yang sama gitu, jadwalnya di jam yang sama juga gitu, di hari yang sama, bulan yang sama, jam yang sama. Itu tuh cara memanajemen waktunya kayak gimana? Ya pas pendaftaran itu kita kasih pengarahan dulu, pemberitahuan. Biasanya kan melalui pihak LP ya. Oke, dipercaya oleh masyarakat suruh daftarin. Padahal sih masyarakat sendiri langsung juga kita terima. Gitu ya. Jadi kita kasih tahu Pak jadwalnya ada. Besok nih jam 8 ada 2, bahkan mungkin ada yang 4. Gitu ya. Kadang-kadang ya itu Pak susah, sudah sesuai hitungan, pengennya jam 8. Kalau yang nerima ya udah apalah, yang insya Allah bisa diundur jam 7 atau dimajukan jam 7 atau diundur jam 9. Kalau pengen sesuai hitungannya pengennya seperti itu, ya ada petugas lain. Di sini ada penghulu 2, penghulu itu yang hari pernikahan, ada saya, ada penghulu satunya. Jadi kalau yang bentrok jam 8 ada 2 ya dibagi 2 tugasnya. Kita ingin melayani masyarakat dengan baik, semuanya terlayani. Tapi kalau itu memang bentrok nggak bisa ya, masyarakat juga mau mengerti gitu kan. Solusinya itu dibagi tugasnya dengan teman yang lain atau diundur, dimajukan waktunya. Tuh, Mbak Yolanda. Betul. Yolanda itu kayak merek apa ya? Merek biskuit Yolanda. Mungkin kalau Riko. Oh. Merek Riko aja. Iya. Oh iya ada. Apa lagi? Pernah nggak sih Pak hijab kabulin di sini? Pengantinnya ke Di sini? KUA. Iya. Kalau di sini saya di Tangatani belum pernah. Belum pernah kalau di Tangatani karena masih belum 2 minggu lah, seminggu juga baru. Kalau kemarin dia seminggu. Jadi kalau di kantor juga kan pernikahan itu ada 2 permintaan masyarakat, boleh di rumah, boleh di kantor. Kalau di kantor nanti waktunya, jadwalnya yang mengatur kantor. Nggak bisa permohonan pengantin Pak jam sekian hari ini, nggak bisa. Kita lihat dulu apakah kantornya lagi sibuk atau tidak, tugasnya lagi di luar apa di luar. Nah, itu yang kedua, boleh di rumah ya. Jadi kalau di kantor ya di tempat lain pernah sering itu boleh. Barangkali mau nikah di kantor ya Mana kali? barangkali nikahnya di kantor tapi kawin mah di rumah. Nikah mah di kantor, Betul. kawin mah di rumah. Kawin mah di rumah, di kantor berdua. Ini belum balik. Udah balik. Udah balik. Pura-pura aja Pak. Sok tahu. Iya. Udah. Di itu ya. Nah, di kantor boleh. Jika di kantor. Nah, kalau dikawin di kantor nggak boleh. Apa lagi? Mungkin untuk pertanyaan sih udah ya Pak ya. Iya. Iya. Pengalaman yang baru juga buat kita ya. Baru semester 3 Iya. tiba-tiba. Semester berapa sih? Semester 3. Oh, baru 3. Iya betul, observasinya suruh ke KUA. Betul, harusnya penataran juga, karena persiapan penataran bagi calon pengantin itu nggak mesti harus mau nikah. Iya. Pas lagi SMP kuliah juga biar tahu. Nah ini kalian usia yang lagi seneng dengan lawan jenis itu kan, cari pandangan mana yang buat saya cocok, mana yang cari yang cantik, mana cari yang cantik. Iya, ya mangga pilih, tapi jangan dipilih dulu. Dipilih itu bukan berarti harus dipegang kan. Dipilih, oh iya ini cantik nih, oh iya, pegangnya nanti dulu. Oh iya nih kayaknya ini ganteng ini mah, pas lah orangnya gitu ya. Ya sudah, kira-kira itu. Nah, bagaimana? Ya tahan dulu. Wajar memang rasa suka itu ada, tapi jangan sampai melampaui batas, sampai pergaulan bebas. Yang rugi masa depan kalian. Yang nggak laki-laki nggak perempuan rugi, karena masa depannya sudah belum apa-apa sudah hancur di situ.
dengan pergaulan bebas. Tahan aja, insya Allah tidak pada waktunya. Iya, yang penting kalian sekarang mah ya, potensi diri dikali semuanya, kemampuannya keluarkan untuk menggapai cita-cita. Punya cita-cita yang harapan pasti ada, rasa suka sama lawan jenis pasti ada. Jadikan itu motivasi, jangan jadi belenggu untuk melangkah. Karena ada tuh, karena senang nih tiap malam harusnya belajar, teleponan, video callan, belajarnya ujiannya dapatnya C, harusnya dapat, dia targetnya A+. Nah, karena fokusnya ke pacarnya aja nggak ini, nggak fokus ke pelajaran dia, makanya itu rugi. Fokuskan dulu aja lah belajar. Kalau sekitar ada yang cewek cantik ya nggak apa-apa, ada cowok ganteng sekedar aja. Oh iya ini cewek, oh cowok Lihat aja dulu ya Pak ya. lihat dulu. Oh iya, Pandang aja dulu Pak. dibatasi lah, ya rasa mah ada pasti, tapi dibatasi. Kalian tujuannya apa? Sekarang lagi kuliah, cari ilmu, cari pengalaman, bukan cari pasangan. Pasangan mah nanti ketika sudah, apalagi laki-laki, berat bebannya ketika nanti sudah nikah, belum punya pekerjaan. Nah, zaman sekarang, kalau zaman dulu mah nggak tahu kayak. Zaman sekarang hanya tuntutannya, makanya harus siapkan dulu diri, laki-laki terutama nih. Kalau perempuan mah beda, laki-laki yang jadi pemimpin, jadi punya tanggung jawab, dapat amanah dari orang tua perempuan. Nih mas, anak saya bawa sampean itu kan tanggung jawab, amanah, maka harus siap mempersiapkan diri dulu, jangan mikir macam-macam. Kuliah yang benar, ya kerja, cari pekerjaan yang baik, insya Allah udah dapat kerjaan, yang wadah tak ada wek. Betul. Iya, perempuan juga sama, udahlah. Ketika kalian, wah punya talenta, punya ini, orang siap, laki-laki mana yang nggak tertarik gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari gitu, nanti coba datang, oh ini tinggal kaliannya seleksi aja mana yang benar-benar itu, tanggung jawab, nasabnya benar, orang benar, jangan merugikan dan apa ya, membuat sedih orang tua dulu. Bahagiakan orang tua dulu, orang tua bahagia, bangga, wah anak saya luar biasa udah kuliah, kalau nilai bagus, insya Allah. Ya, habis. Udah ya, mungkin itu aja sih Pak pertanyaan. Iya. Terkait kuliah, betul, kuliahan. yang pengen kita ketahui. Ada kali mau nanya lagi selain ini gitu. Misalnya- Ngobrol santai aja. Ada nikah dini tuh Pak. Biasa penghulunya tuh dari KUA apa dari orang tua yang nyari? Nah, pernikahan dini di bawah umur ya. Iya. Pernikahan di bawah umur menurut undang-undang itu berapa tahun sih nikah? Kalau undang-undang perkawinan tahun 74 ya, tahun 74 nomor 1 itu 16 tahun untuk perempuan. Kalau laki-laki 19 tahun. Itu dianggap sudah boleh nikahnya dicatat. Artinya belum dikatakan pernikahan dini karena sudah sesuai undang-undang. Iya. Nah, terjadi perubahan nomor 19 tahun 2019. Kalau perubahan undang-undang 74, laki-laki dan perempuan usianya sama 19 tahun. Ya, pernikahan dini itu berarti kan di bawah umur itu. Kalau di bawah umur 18 tahun, 17 tahun ke sana berarti umurnya pernikahan dini. Bagaimana kalau selagi masih normal, belum terjadi apa-apa, jarang terjadi nikah dini, pernikahan dini. Kecuali sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kebanyakan itu karena sudah ya kecelakaan Itu. dulu. Kecelakaannya ini mah bukan penyok malah benjol ya. Hati-hati nih, yang rugi itu perempuan. Laki-laki mah enak, udah benjol tinggal, mau kayak gitu. Nggak mau. Ya, iya makanya udah, jangan terlalu 14 ya. Senang boleh. Jangan kadang-kadang susah juga. Kalau laki-laki itu tergantung perempuannya juga. Iya, kalau laki-laki kadang-kadang menggoda kan wajar laki-laki. Tapi kalau direspon sama perempuannya jadi artinya. Betul. Tapi kalau digerak sama laki-laki perempuannya, udahlah,
dicuekin atau kita nyeketus Pasti. nggak macem-macem, udah selesai, nggak berlanjut. Nah, makanya lebih baik jadi perempuan ketus dulu. Ketus dulu nggak apa-apa, kan sama bukan apa sih sama orang lain, kecuali sama temen ya. Pernikahan dini itu ya kalau sudah terjadi kecelakaan tadi, maka ada aturan. Memang pengen nikah, kalau pengen nikahnya tercatat di KUA, punya buku nikah, usianya masih dini belum memenuhi undang-undang, maka ada dispensasi pengadilan, sidang pengadilan dulu. Nanti calon suami, calon istri, wali dan keluarganya di sidang ditanyakan. Ya bagaimana lagi Pak? Anak saya udah hamil dulu, ya sudah. Nanti hakim mau mengabulkan. Ketika ada putusan dari pengadilan, boleh kita KUA akan mencatat pernikahannya, walaupun dia masih di bawah umur. Ketika pengadilan mengabulkan, ya kita laksanakan perintah pengadilan. Kalau tidak ada dispensasi, malu dan sebagainya, tambah mau ke pengadilan, ya sudah, mungkin nikahnya di bawah tangan, nikah tidak tercatat. Makanya itu rugi, makanya perempuan kalau sudah begitu. Ya. Hindari makanya pernikahan dini dengan cara apa? Jangan terbawa pergaulan bebas. Apa? Terbawa arus. Ya harus negatif. Betul. Gimana lagi? Nah, Pak, gimana Pak kalau mencari calon suami yang baik? Gimana Pak? Oh, boleh nanti bapakmu aja. Ya kan, iya, bapak yang punya harapan terhadap dirimu maka tanya pada orang tua, Pak gimana sih Pak? Ya nanti kan kasih tahu, no begini. Orang tua yang lebih tahu, lebih paham. Oke, Bapak. mau nanyain apa lagi? Main di sini tiap hari nggak apa-apa Neng. Main. Magang boleh nggak magang? Barangkali ada mau magang di sini, ada nggak magang atau PPL kayak gitu? Belum ya. Jurusan apa sih jurusan dulu Pak? Bimbingan konseling. Jurusannya apa tadi jurusannya? BKPI. BK, maupun konseling. Kita lebih ke pendidikan. Tapi ke pendidikan yang Pendidikannya. Gak apa-apa barangkali memang kan gak tahu juga, nggak mesti harus di sekolah kan. Betul. Bisa di perusahaan BK tuh. Yang penting nanti dilanjut lagi S2-nya barangkali. Bisa jadi konseling pernikahan. Pernikahan nanti di BP4 namanya BP4 Badan Pembinaan Perkawinan, perusahaan perkawinan. Jadi yang mau nikah dibimbing dulu sama BK di sini. Ada penyuluh namanya. Bisa jadi penyuluh juga, penyuluh agama. Itu. Pokoknya fokus belajar dulu. Semester 3 baru kemarin berarti kan? Iya. Juga ya kalau ya. Takut bosan kuliah mau nikah. Bosan kuliah. Gimana cara solusinya ketika bosan kuliah? Apa nanya? Kayak asik gitu. Ya, bosan kuliah nih. Masa sih bosan baru-baru juga setahun lebih baru. Iya belum bosan sih Pak. Bosan itu ketika sudah nggak selesai skripsi, nggak lulus. Ya, aduh bosan banget nih. Gagal lagi, apa ditolak lagi skripsinya, gimana? Caranya? Jalanin aja. Ya jalanin aja. Kita penting maksimal kuliah, maksimal kita usahakan. Memang tujuan kita fokusnya kuliah. Punya target bahwa saya 4 tahun harus selesai. 4 tahun harus selesai, kemudian setahun kemudian mungkin target kerja dulu lah setahun, kemudian nikah. Nikah juga jangan terlalu lama, apa ya usia 30, apalagi perempuan maksimal juga, kalau bisa targetnya umur 22, 25. 18 kan masih ada waktu berapa tahun, 5 tahun lagi. Karena kalau sudah umur, males juga nikah nantinya kasihan. Ya, jangan terlalu banyak pacaran banyak rasa sakit hati yang nantinya males nikah lah. Udah pacarannya dulu, nanti dulu. Ketika gagal, mungkin sama yang itu ya artinya nggak bosen. Ada yang bosen pacaran kan pengen langsung nikah.
Ada juga yang gak mau nikah gara-gara sudah disakiti dengan pacaran. Betul. Jadi ya udah pacarannya nanti dulu, taruhan aja. Karena emang dia sudah, kita sebagai teman sudah memperhatikan nih, oh dia orangnya begini ya, orangnya enak ya, orangnya sabar ya, orangnya keras nih. Jangan berteman aja, tahu oh ya begini, oh ya udah. Ketika dia nembak ya sudah, berarti udah tahu kan. Atau kitanya dulu mancing, mas, kita udah lama nih kenal. Masa sih perempuan dulu nembak ya nggak apa-apa. Kalau ketika itu pilihan terbaik buat kalian, jangan nunggu. Siti Khadijah aja, tahu Siti Khadijah? Tahu? Maaf. Best Ya, friend. Iya. ya, itu kan wanita luar biasa. Ketika melihat Rasulullah, oh ini orang pemuda ini jujur, dipercaya, dagangan selalu habis. Itu dulunya dagangan, ya anak karyawan lah. Ya sudah seneng kan, perhatikan. Ya akhirnya nyuruh orang, nyuruh apa? Nyuruh orang, akhirnya maaf, akhirnya nggak nunggu. Ketika itu memang pilihan yang baik, ya apa melewat apa temen gitu. Nanti kan bisa ya. Kalau kita diem aja nggak mau ngapain ya, nantinya tuh ada orang. Harus yakin ya mas ya, insya Allah bisa semua targetmu insya Allah bisa tercapai. Yang penting harapan ada, cita-cita ada, sehingga hidup tuh semangat, optimis. Jangan, saya emang nanti lah gimana. Walaupun maaf orang tua kita nggak punya ada, orang tua kita kadang-kadang nggak punya, tetap itu semangat. Beri semangat ke orang tua juga, jangan nyalain orang tua. Kadang-kadang kita minta orang tuanya belum ngasih, kita nyalain orang tua. Jangan nyalain orang tua, salah. Kita harus ngerti orang tua kita tuh luar biasa, terima kasih. Nanti giliran mau nikah, sedihnya luar biasa. Maafin gitu ya. Sering kan dengerin orang nikah, ngajakin orang nikah, ada aja nangis perempuannya, karena memang itulah yang luar biasa. Teringat semua kejadian itu sama orang tuanya. Dan Pada mungkin nanti dokumentasi dulu. boleh. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Terima kasih, sampaikan salam buat pasiennya. Terima kasih. Iya.